Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Keep being healthy and you have to always smile because when you are sad, everything is bad. Everything looks bad. Jadi semuanya itu kalau kalian mulai hari dengan tidak bersemangat ataupun kalian tidak melakukan kegiatan itu dengan ceria, maka semuanya kelihatan buruk, Mbak. Maka ucapkan sedari bangun seperti apa, ucapkan selalu alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita masih bisa belajar meski dalam pembelajaran online seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan. Hari ini kita belajar bahasa Inggris dan hari ini kita belajar tentang connectives. Apa itu connectives dan apa saja jenisnya nanti kita bahas. Namun sebelumnya silakan persiapkan dulu alat tulis dan juga kamusnya di samping laptop kalian ya Mbak ya, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan ataupun dalam membahas connectives ini. Ya, kita lanjutkan. Ya. Connectives. What is connectives? Connective word adalah kata ataupun frase yang menghubungkan antar clause ataupun antar kalimat. Nah, apa bedanya sih Bu connective dengan conjunction? Kan sama-sama connect tuh menghubungkan, conjunction juga menghubungkan. Nah, jadi conjunction itu adalah anakan dari connectives. Nah, connectives ini banyak ya. Ada dia untuk menerangkan tempat, menerangkan lain-lain lah Mbak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya kalian harus ingat kalau connectives itu ataupun connective word itu adalah kata ataupun jenis frase yang dia fungsinya untuk menghubungkan antar clause ataupun antar klausa ataupun antar kalimat. Ya. Oke, kita lanjutkan konsep dari connective ini. Fungsi dari connective. Nah, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, connective itu adalah induk dari conjunction. Conjunction sendiri kita tahu untuk menghubungkan. Connective ya berarti untuk menghubungkan kan. Jadi fungsinya apa Bu? Ya jelas, connective itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat yang satu dengan kalimat lain, maupun antar paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Jadi tidak hanya antar dua kata, antar dua klausa, tetapi bisa menghubungkan beberapa kalimat antara beberapa paragraf dengan paragraf lain ya. Jadi connectives ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kesamaan ataupun kemiripan makna ataupun fungsinya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa daftar kata connective words ataupun kata penghubung yang biasa kita temukan dalam kalimat ataupun teks bahasa Inggris. Nah, penggunaannya misalnya nih, penggunaan untuk menambahkan ide. Ada dan, juga, to, and, also, beside, further, furthermore, to, moreover, in addition, then, of equal importance, equally important, another. Nah, intinya ini untuk sebagai penambahan ya, penambahan tentang ide ataupun kalimat gitu Mbak. Nah, ada juga connective words yang fungsinya itu untuk menyatakan condition or concession, menyatakan kondisi ataupun konsekuensi gitu ya. Ada in that case, otherwise, if not, however, nevertheless, despite this, beside, yet, on the other hand, however, on the contrary, anyhow, anyway, instead, still, even, so, all the same, in any case, at least. Nah, ini fungsinya untuk menyatakan suatu kondisi gitu ya. Nah, ada juga yang untuk fungsinya menyatakan waktu. Jadi connective words-nya untuk menyatakan waktu. Contohnya, next, afterward, finally, later, last, lastly, at last, now, subsequently, then, when, soon, thereafter, after a short time, the next week, a minute later, in the meantime, meanwhile, on the following day, at length, ultimately, presently. Nah, ini contohnya yang beberapa ya Mbak ya. Jadi ada beberapa fungsi dan ini baru 3 fungsi yang kita bahas, ataupun ada beberapa kegunaan dari connective words yang bisa kita gunakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Seperti itu.
Connective words yang fungsinya itu untuk menyatakan sebab ataupun akibat, jadi sebab akibat. Contoh connective words-nya apa? Sinyal words-nya apa? So, therefore, then, consequently, in, as, in atau as, in or as, a consequence, as a result, for that reason, due to, owing to, accordingly, because of this, in that case. Nah, ini yang di sini fungsinya adalah untuk menyatakan sebab dan akibat. Ada juga connective words ataupun kata hubung yang dia itu fungsinya untuk menyatakan urutan perintah ataupun bukan perintah ya, urutan perintah deh, melakukan sesuatu gitu. Nah, ada first, second, finally, hence, next, then, from, here on, to begin with. Nah, ini contoh order of sequence ini lebih sering kita gunakan dalam kalimat yang ada di teks prosedur. Nah, ada juga connective words yang fungsinya itu untuk menyatakan space ataupun place. Contohnya apa? Contohnya above, behind, below, beyond, here, there, to the right, left, nearby, opposite, on the other side, in the background, directly ahead, along the wall, as you turn right, at the top, across the hall, as the point, adjacent to, dan lainnya. Nah, kalau yang ini untuk menyatakan tempat. Connective words ini menyatakan tempat gitu ya, Mbak ya. Oke, selanjutnya. Ada connective words yang dia itu untuk menyatakan contoh. Contohnya for example, to illustrate, for instance, to be specific, such as, moreover, furthermore, just as important, in the same way, similarly. Nah, itu termasuk ke dalam contoh connective words yang ada dalam teks. Apa Mbak misalnya ini, Mbak? Dalam teks banyak ya. Dalam kita ngomong deh, kita lisan, kalau kita menggunakan ini berkomunikasi sering kita menggunakan connective words as example ini. Nah, ada juga result dan purpose dan juga comparison. Kalau result contoh connective words-nya ya tadi as a result, hence, so, a consequent, consequently. Ada juga purpose, to this end, for this purpose, with this mind. Ada juga comparison, like, in the same manner atau in the same way, as, so, similarly. Nah, ini contoh dari connective words dan beserta kegunaannya. Gitu ya, Mbak ya. Kegunaannya untuk menyatakan kata hubung ataupun menjelaskan sesuatu yang kebalikan ataupun kontras dari hal tersebut. Contoh connective words-nya apa? But, tetapi, in contrast, conversely, however, still, nevertheless, nonetheless, yet, and yet. On the other hand, itu contoh dari connective words yang dia itu jenisnya kontras. Ada juga untuk summarize the report ataupun meringkas dari laporan. Contohnya in summary, to sum up, to repeat, briefly, in short, finally, on the whole, therefore. Nah, itu termasuk dalam contoh to summarize of the report. And the last, to clarify. To clarify itu maksudnya mengklarifikasi. Contohnya adalah to be more precise, to put in another way, for example, for instance, in other word, dan lainnya. Nah, bagaimana? Ini sudah paham sedikit ya, Mbak ya. Jadi connective words itu banyak kegunaannya berdasarkan fungsinya sendiri gitu loh. Dan connective words ini tidak hanya fungsinya untuk menggabungkan atau menyatukan dua kalimat, tapi banyak fungsinya. Ya, semoga bisa dipahami ya, Mbak ya. Oke, ini contoh di kalimat. Contohnya, all metals are good conductor of heat and activity. Moreover, they can be bent without breaking. Contoh dari contoh dari itu apa, Mbak? Contoh dari connective words-nya. Ada kata moreover di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Romeo loved Rosalind before he met Juliet at the Capulets ball. Adakah di situ connective words-nya? Ada ya, kata before, yaitu menunjukkan waktu.
And the last, although he lives in Japan, he doesn't speak Japanese. Nah, ini contoh dari connective words yang dia itu menyatakan kontras ataupun kebalikan. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, demikian materi kita tentang connectives hari ini. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam Ibu ucapkan jazakumullah khair. Semangat anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.